Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya diskusi hari ini itu ada kaitannya dengan ini, dengan buku saya yang berjudul Dunia yang Lipat. Terkait dengan itu, dalam hal ini kan Des Mas Dan ya berbaik hati ya menyediakan ruang untuk sharing lah tentang beberapa gagasan yang ada di buku itu. Dan salah satu gagasan yang mungkin yang cukup menonjol di dalam buku itu adalah gagasan tentang percepatan kehidupan gitu. Atau disebut juga percepatan budaya. Bagaimana tanpa kita rasakan ya, tempo kehidupan kita itu semakin padat. Gitu. Nah, gagasan mengapa judulnya adalah dromologi budaya? Adalah dromologi itu berkaitan dengan problem, dengan fenomena kecepatan dan percepatan tempo kehidupan atau disebutnya percepatan kultural. Nah, akan tapi ya, percepatan yang terjadi di dalam dunia kehidupan kita itu tidak terlepas dari akibat atau efek-efek yang dimunculkan karena perkembangan teknologi mutakhir. Jadi boleh dikatakan budaya itu menerima efek dari perkembangan teknologi, terutama apa yang disebut dengan teknologi informasi. Nah, kurang lebih itulah yang mungkin saya coba ingin sharing ya tentang hal itu. Mungkin saya mencoba begini saya rasa istilah dromologi dan beberapa dromo di sini itu ada dromokrasi juga. Saya rasa kan istilah yang bagi saya sendiri juga aneh gitu. Asing gitu ya. Tapi beginilah cara pemikir di Eropa sana itu untuk membaca situasi. Mereka mampu orang sana itu menjelaskan situasi dengan istilah mungkin di kamus nggak ada. Dia memaksakan menggunakan istilah ini karena istilah ini paling tepat untuk menjelaskan perkembangan yang ada. Kita mungkin perlu belajar juga dari mereka tentang itu. Gitu. Kalau kita kan sangat bergantung pada kamus. Padahal ada fenomena seperti dikatakan Heidegger ya. Bahasa itu kan terbatas. Jadi kamus itu terbatas. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan melalui kata-kata. Nah, sehingga ada orang yang mencoba menggunakan kata-katanya sendiri. Istilah dromo itu seperti itu. Istilah dromo memang dari bahasa Yunani ya, yang berarti berlari kencang atau sesuatu yang sangat cepat, berlari kencang. Logos itu macam-macam artinya. Ada ilmu, ada fenomena, ada kondisi. Nah, sehingga dromologi itu adalah ilmu tentang atau kondisi dari sesuatu yang berlari kencang. Jadi kalau atlet atlet pelari cepat itu berlari sangat kencang, dia dromos. Dia seorang dromos gitu, karena berlari kencang gitu. Nah, tapi kan istilah ini kan digunakan untuk menjelaskan fenomena kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam politik ya, di dalam demokrasi ada istilah dromokrasi, artinya sistem pemerintahan ya siapa yang berkuasa adalah siapa yang cepat. Makanya ada istilah serangan fajar gitu kan. Nah, serangan fajar itu cepat-cepatan gitu kan. Nah, orang yang menang karena lebih cepat nyebarin spermi, indomie itu kan, jadi dia yang menang. Maka demokrasi menjadi demokrasi yang diatur oleh kecepatan, bukan oleh gagasan-gagasan ideologi gitu. Nah, itu dikatakan sebagai dromokrasi. Tapi yang kita bicarakan hari ini mungkin adalah dromologi kebudayaan. Jadi saya mungkin juga di buku saya itu fokusnya bagaimana efek-efek percepatan yang dihasilkan oleh teknologi memberi akibat efek pada cara kita menjalani hidup. Nah, kurang lebih begitu.
Misalnya dengan munculnya HP gitu ya, kita kan secara tidak sadar dibiasakan dengan pokoknya semua harus segera. Nanti ada beberapa contoh nanti memperlihatkan. Biasanya saya bisa nunggu lah menerima jawab SMS. Jadi mengapa orang memaksa lagi naik motor jawab SMS? Nah itu adalah efek kecepatan teknologi pada diri kita. Saya mungkin mundur sedikit ya, jadi tadi dikatakan bahwa perubahan tempo kehidupan kita itu salah satunya diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Nah di sini ada satu data ya, data itu tahun sekian 1500 sampai 18 sekian kecepatan kereta itu 10 mph itu apa Pak? Ya, mil per jam ya, mil per jam. Aku salah nanti ya. Mil per jam. Tahun 1930 kecepatan sudah menjadi 36, 1950-an sudah menjadi 300 sampai 400 mph, 60-an pesawat jet itu sudah 600 sampai 700. Nah, akibatnya apa? Akibat itu dunia itu semakin mengecil. Makin mengecil dunia itu bukan dalam hal space ya, bukan dalam hal jarak, tapi semakin kecil waktu yang digunakan untuk menempuhnya. Ya kan, dunia bumi kan segitu-gitunya ya, bumi itu kan segitu-gitunya besar, tapi waktu kita menempuh dari satu ujung ke ujung yang lain semakin kecil, makin pendek. Nah inilah yang awal dari dimulainya di dalam istilah geomologi itu ada konsep pemadatan waktu. Pemadatan waktu itu dalam bukan pemadatan waktu tempuh. Nah ini kan akibat dari perkembangan teknologi. Saya sendiri tidak begitu tahu tentang bagaimana teknologi bisa melakukan itu, tapi yang saya coba bahas adalah bagaimana efeknya pada kebudayaan, pada dunia kehidupan sehari-hari kita. Nah, sehingga ada satu konsep ya, penciutan peta dunia itu karena inovasi transportasi menyebabkan terjadinya satu kondisi meniadakan ruang melalui waktu. Ini saya kutip ya, yang tentunya perlu ditafsirkan ini. Meniadakan ruang melalui waktu. Artinya ruang itu menjadi nol gitu ya. Karena waktu tempuh semakin cepat. Bukan semakin menjadi nol, ruang itu semakin mencuat karena waktu tempuhnya semakin cepat. Oke, nah berikutnya. Nah, pada perkembangan yang selanjutnya, tentunya di dalam perkembangan teknologi informasi ya, misalnya internet, kemudian juga berbagai satelit dan seterusnya, memungkinkan waktu tempuh itu disebut itu real time. Saya tidak bisa ditanya, kalau ditanya saya apa itu real time, saya tidak bisa menjelaskan secara matematis. Real time artinya kita ngomong dengan seseorang di Amerika atau SMS-an atau emailan atau email gitu ya. Nah, waktu kita tuh kan email kan dalam waktu yang sama, tapi tidak persis sama kan? Tidak persis sama gitu. Pasti ada ininya. Saya tidak tahu berapa jaraknya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada konsep berkembang real time. Nah, real time itulah yang disebut oleh beberapa pemikir juga zero space gitu. Jadi tidak ada lagi jarak gitu ya. Kalau kita jalan dari sini ke bawah menyampaikan satu informasi kan masih ada jarak, misalnya 100 meter katanya. Tapi kalau kita nelfon ke bawah sudah tidak ada lagi jarak gitu. Karena real time kan. Nah, jadi pemadatan waktu itu berakibat ruang itu, kendala ruang itu menjadi
diatasi oleh kecepatan. Nah, itu ada konsep yang disebut dengan velocity. Jadi saya juga tidak bisa menjelaskan secara saintifik itu. Oke, berikutnya. Nah, akibat dari ini ya, dari perkembangan teknologi tadi itu, terutama teknologi real time tadi itu, maka saya kira kita mendapatkan dua fenomena yang dua efek pada kebudayaan gitu ya, pada dunia kehidupan kita sehari-hari. Pertama, informasi itu menjadi bisa dipadatkan. Kalau dulu kita ingin mendapatkan informasi dari sebuah perpustakaan, kira-kira berapa buku yang harus kita bawa pulang untuk mendapatkan satu informasi, tesis, dan itu mungkin bisa 100 buku ya, dan itu berat-berat. Nah, kalau sekarang apa yang harus kita bawa pulang? Ya, mungkin kita tidak perlu ke perpustakaan, karena sekarang ada e-book dan sebagainya. Nah, saya rasa beberapa hal yang kita bicarakan sekarang ini mungkin hal yang sehari-hari, mungkin yang bagi kita sudah hal yang biasa ya. Misalnya gini, saya juga sudah biasa mengumpulkan gambar-gambar tiap malam dari internet. Ya, biasa dengannya mengumpulkan tulisan-tulisan artikel PDF, sudah biasa kan. Tapi maksudnya hal yang biasa itu harus kita analisis. Karena ada prinsip-prinsip di belakangnya yang harus kita ketahui. Nah, buku saya kan sebenarnya kan ingin mencoba mengajak kita memahami hal-hal yang biasa gitu ya. Tapi tujuannya adalah kita mengetahui. Kalau saya tanya sekarang ya, ada apa di balik download gambar-gambar? Apa hal-hal yang prinsipil terhadap saya sebagai manusia, sebagai orang yang jelek di balik download di internet? Ada nggak? Ada, tapi nggak bisa menjelaskan. Pasti begitu kan ya. Nah, menurut saya kita kan perlu menjelaskan itu. Nah, makanya di sini beberapa konsep dromologi itu kan tujuannya menjelaskan hal-hal yang sebenarnya hal sehari-hari yang biasa. Nah, misalnya gini lah, terjadi pemadatan informasi. Jadi informasi yang dulunya tersebar di mana-mana gitu ya. Kalau kita melakukan survei atau penelitian lapangan tesis tentang Indonesia, apa yang harus kita lakukan untuk mencari data empirik? Ya, kita keliling seluruh Indonesia, ya kan? Nah, kalau yang terjadi sekarang untuk mengumpulkan data tentang seluruh Indonesia, ya kita tinggal gunakan jari kita yang dua ini gitu. Dan di dalam laptop kita itu semuanya ada. Nah, di sini konsep dromologi itu dia sangat berkaitan erat dengan konsep pemadatan, kompresi, pemadatan informasi. Tapi pemadatan informasi itu juga disertai dengan pemadatan waktu. Yang saya maksud adalah tadi kalau kita mengumpulkan informasi tentang Indonesia gitu ya, nah berapa waktu yang kita butuhkan, terus berapa duit yang kita butuhkan gitu ya. Nah sekarang ada nggak dari percepatan gitu ya? Semakin cepat nggak kita membawa data gitu? Semakin cepat kan ya. Nah itulah yang disebut dengan time compression, time compression, jadi pemadatan waktu. Oke, nah yang ini masalah sekarang ya, teknologi membantu kita untuk mempercepat berbagai hal. Jadi dia bisa mempercepat apapun. Kalau kita mau makan cepat, bisa pakai semuanya pakai robot. Di dapurnya robot, kemudian di makanan yang diantar kita pakai robot, kita tinggal buka mulut ya. Setelah malas, robotnya membuka mulut kita gitu. Nah kita tinggal nelan aja gitu, itu bisa. Jadi makan lebih cepat. Gosok gigi yang lebih cepat
Bisa. Ya oke, ini kan elektronik, terus berhasil dengan. Sekarang juga ada teknologi yang robotik. Nah, remote control alat mempercepat. Ya kan, tadinya saya harus jalan berapa meter untuk merubah channel, kan ya, sekarang tinggal pencet. Nah, maksudnya gini ya, jadi banyak tersedia alat-alat untuk mengkompresi, memadatkan waktu tempuh tadi itu. Tapi di dalam budaya pertanyaan adalah, apakah kita butuh semua itu? Apakah menjadikan kita itu orang yang berbudaya dengan sebuah alat kecepatan itu? Misalnya gini ya, saya punya hi-fi ya di ujung tempat tidur saya. Nah sekarang kan banyak orang yang tetap pakai remote control kan untuk menghidupkan hi-fi ini sambil tidur pakai remote control. Kira-kira bagi peradaban itu bagus nggak ya? Apa yang hilang di dalam diri kita? Yang hilang adalah kita malas bergerak. Nah, malas bergerak itu sehat nggak ya? Nggak sehat. Terus kalau tidak sehat, kenapa memaksakan pakai remote control sambil tidur padahal MP3-nya cuma di ujung tempat tidur gitu. Bahkan di ujung sebelah kiri tempat tidur pakai tangan. Yang lebih ini kan di mobil kan ya? Di mobil kan banyak orang yang pakai remote control untuk menghidupin tape, radio, MP3 kan pakai remote control gitu. Bagaimana? Ya, tapi banyak sopirnya yang makanya gitu. Saya sendiri juga mencoba maga-maga itu ya di mobil itu ya. Lama-lama kita ini ya menjadi terbiasa dengan itu. Nah, lama-lama kita pokoknya semuanya harus di remote control ya kan. Makan di remote control. Jadi artinya bukan persoalan remote control itu salah secara kultural ya. Mungkin ada tempat-tempat yang perlu remote control, ada tempat-tempat yang sebetulnya tidak perlu karena bisa merusak diri kita. Merusak itu karena kita tidak bergerak lagi, ya kan? Bukan masalah teknologi nggak salah gitu ya, bukan itu. Tapi kita salah menggunakan teknologi secara kultural. Nah, di dalam teori teknologi itu artinya diperlukan sikap terhadap alat yang mempercepat hidup kita itu. Nah, sehingga di sini ya kecepatan pemadatan waktu yang diakibatkan oleh teknologi itu memunculkan pemadatan kultural. Karena istilah kultural ini sangat luas ya mungkin nanti perlu diberikan contoh-contoh yang lebih ini, yang lebih khusus ya. Misalnya pemadatan kultural itu. Dulu kita biasa kalau pertemuan itu di mana ya, di kampung gitu. Di Balai Ronggo, tempat pertemuan warga gitu ya. Kita perlu jalan ke sana. Kalau sekarang dulu reuni di mana gitu ya, di tempat-tempat sekolah. Nah sekarang reuni di mana? Jadi banyak hal yang berubah gitu ya, dan perubahan itu harus kita pahami. Artinya kita pahami itu menguntungkan atau malah merusak. Nanti mungkin ada beberapa contoh nanti. Bukan salah di teknologinya ya, bukan salah di Facebooknya, tapi salah kita dalam menyikapi Facebook. Oke, nah sehingga ada pemikir yang khusus, banyak sekali dia berbicara mengenai teknologi ini. Paulo Virilio ya. Ketika hidup kita dikendalikan oleh kebutuhan untuk mempercepat apapun gitu ya, maka kita menjadi dromotariat. Dromotariat itu orang yang
merasa semuanya harus cepat. Pertanyaannya, apakah semuanya harus cepat? Satu ketika nanti kalau itu, ya udahlah, sholat nanti cepat juga ya. Yang tadinya 4 rakaat, nanti 2 rakaat. Lama-lama nanti cukup 1 rakaat, ya. Lama-lama nanti padatin lagi setengah rakaat. Nah, orang-orang yang terbiasa dengan memadatkan apapun, nah, lama-lama akan begitu gitu. Dia menjadi semacam habitus dalam dirinya, jadi kebiasaan. Nah, ini dikatakan oleh beliau, orang seperti itulah proletariat. Bahkan membunuh pun kalau bisa lebih cepat. Kalau di Indonesia yang lebih cepat lebih baik itu kan jadi presiden ya. Nah, di dalam teknologi perang semakin cepat membunuh lebih baik. Sehingga dikembangkan teknologi membunuh yang secepat-cepatnya, teknologi perang. Nah, karena caranya, ya kita nggak perlu pergi ke medan perang itu, kita cukup tekan tombol di laptop kita, seperti main game gitu ya, kita bunuh musuh di game itu. Nah, musuhnya kena gitu ya, udah selesai game. Nah, ketika musuh yang kena tuh ternyata yang mati kan Kiai Yasin, pemimpin Palestina itu kan. Jadi Kiai Yasin itu bukan Kiai, kalau dia kan di sini ya. Beliau itu kan ditewaskan pakai rudal ya, ketika keluar dari masjid, dan orang yang menembakkan rudal berada di sebuah ruangan. Dia hanya menembak, kalau main game menembak apa gitu ya, menembak musuh. Nah, musuhnya kena di game itu, dia itu mati. Jadi membunuh dengan cepat. Cara membunuh dengan cepat. Nah, itu sehingga sampai membunuh pun diperlukan kecepatan. Jadi Pak Julio ini mungkin kalau ada tertarik itu bisa pelajari konsep-konsep dia tentang kronologi. Dan pengetahuan pun mungkin ini barangkali bisa positif ya. Pengetahuan pun semakin cepat nyampe ke kita gitu ya. Frekuensinya semakin sering, volumenya juga semakin besar gitu ya. Nah, cuman di sini masalahnya tidak hanya pengetahuan yang semakin cepat datang ke kita ya. Kita juga dikondisikan barang-barang berganti semakin cepat. Kalau dulu kita beli mobil ya, barangkali 5 tahun baru ganti ya, atau beli jam tangan 5 tahun, 10 tahun baru ganti. Orang tua saya, bapak saya beli jam tangan umur 14 tahun, dipakai sampai meninggal. Di antara yang rusak, pergi ke tukang servis, ya kan? Nah, sekarang waktu pergantian jam tangan itu sekali berapa tahun ya? Di Eropa mungkin tak sekali 4 kali setahun, karena jam tangan sudah dikaitkan dengan musim, dengan fashion. Di Amerika orang mengganti HP sudah tiap hari, karena ada throwaway handphone ya, sekali pakai buang gitu. Nah, itu artinya terjadi pemadatan waktu mengganti sesuatu gitu kan ya. Nah, pertanyaannya apakah kita semakin baik dengan mengganti mobil lebih cepat, mengganti HP lebih cepat? Ya, jelas merasakan kan lingkungan gitu ya. Lingkungan. Nah, ini kurang lebih apa namanya ya. Jadi kronologi itu kan tadi kan pemadatan. Nah, pemadatan itu tidak hanya pemadatan waktu, tapi juga pemadatan itu bisa dalam pengertian semakin tingginya frekuensi. Jadi artinya penyaringan. Jadi semakin sering berganti. Jadi yang dipadatkan itu adalah menggantinya. Bahkan sekarang
furniture yang instan ya. Furniture instan itu furniture yang furniture instan ya. Kita pasang di rumah, setelah kita pakai gitu ya, terus kita buang gitu. Itu ada furniture yang instan. Oke, jadi artinya apa? Prinsip pemadasan itu menjalari atau mempengaruhi mungkin hampir seluruh aspek kehidupan kita. Misalnya sekarang fenomena HP misalnya gitu ya. Ada nggak di ruangan ini yang merasa tidak memerlukan mengganti HP-nya sudah keluar BlackBerry yang baru? Rata-rata kita kan merasa saya memiliki BlackBerry yang baru kan. Nah lama-lama si BlackBerry itu dia cerdas, semakin dipadatkan dia mengeluarkan model-model semakin dulu sekali setahun, sekarang sekali 6 bulan, nanti sekali sebulan, lama-lama nanti kayak di Amerika sekali sehari muncul BlackBerry baru. Nah, jadi semakin padat waktu kita untuk membelinya kan ya. Nah itu apa namanya, artinya geomologi itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena kehidupan yang lebih luas. Oke. Nah, ada hal yang menarik ya yang disampaikan oleh Pak Virilio ini. Dengan perkembangan ini, teknologi informasi, internet, kemudian juga cyberspace, termasuk juga satelit. Ada satu istilah yang menarik dari Virilio itu, dia menyebut kita sekarang berada dalam kondisi matinya geografi. Matinya geografi. Ya kita kalau terbiasa ini ya, internet gitu ya, terbiasa email, kemudian chatting dan sebagainya, mungkin kita kan tidak merasakan matinya geografi kan ya, karena kita tidak mikirin. Nah, Virilio ini kan dia mikirin gitu, mikirin bahwa Anda sedang melakukan sesuatu dengan cara yang tidak berubah. Maksud dia itu gini ya, dengan geografi itu, dia ambil contoh ya, dengan terbukanya berbagai teknologi jejaring, termasuk jejaring internet kan ya. Maka dulu orang itu menikmati sesuatu secara lokal. Jadi saya dulu ada sepak bola antar desa gitu ya, di Klaten gitu ya. Nah saya di Bandung tidak bisa menikmati kalau tidak pergi ke Klaten kan. Kalau sekarang ada pertandingan sepak bola di Klaten, bisa nggak orang di Meksiko menikmati itu? Bisa kalau dimasukin ke internet. Nah sehingga setiap orang di seluruh dunia bisa sharing untuk hal yang padahal waktunya berbeda. Mengapa dikatakan matinya geografi? Bagi para kaum Virilio itu, geografi itu dicirikan oleh perbedaan waktu. Makanya ada perbedaan di Indonesia saja ya, perbedaan waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah ya. Nah, ketika di Indonesia Barat, di Indonesia Tengah jam 5, di Indonesia Timur jam 5 sudah lewat. Di Indonesia Barat jam 5 belum terjadi. Nah itulah geografi. Jadi geografi itu perbedaan-perbedaan tempat, tapi dikaitkan dengan perbedaan-perbedaan waktu. Nah sekarang karena di waktu, di tempat yang berbeda, yang